Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi konseptual topik 4 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan judul Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dan Perwujudan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan yang Berpihak pada Peserta Didik dalam Pendidikan Abad ke-21. Perkenalkan, nama saya Naila Saadah dari kelas Biologi 03, mahasiswa PPG Prajabatan, angkatan pertama dari Universitas Riau. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Di sini kita akan melihat dua fungsi Pancasila, yaitu sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai entitas bangsa dikarenakan Pancasila memiliki landasan atau digunakan sebagai landasan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara bagi kita bangsa Indonesia, di mana terdapat nilai-nilai pemersatuan yang menyatukan segenap elemen bangsa Indonesia yang menyebut. Dimulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga adalah persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana yang dikatakan sebagai entitas bangsa Indonesia. Nah, sebagai identitas bangsa Indonesia ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran, khususnya pada kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan, yaitu Pancasila digunakan sebagai profil pelajar Pancasila atau PPP dalam proses pembelajaran baik di kelas, di lingkungan maupun di sekitaran sekolah. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa, di mana Pancasila ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai dasar negara Indonesia, yang dijadikan sebagai falsafah atau sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yang memiliki kedudukan tertinggi dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, atau disebut Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia, di mana nilai-nilai yang ada Pancasila ini tidak boleh diubah maupun direvisi, sebagaimana tertuang dalam peraturannya bahwa sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini adalah sila yang paling fungsional, yang mempengaruhi sila-sila yang lain, yang bernilai religiusitas. Nah, Pancasila ini digunakan sebagai hukum tertinggi di Indonesia yang memiliki kedudukan tertinggi di Indonesia, seperti itu. Perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, Pancasila digunakan sebagai dasar negara yang memiliki nilai-nilai khas Indonesia, seperti pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini terkandung nilai religiusitas, di mana nilai yang kedua adalah kebinekaan, kemudian adalah gotong royong. Nah, kaitannya dengan pendidikan abad 21 adalah pada pendidikan abad 21 atau keterampilan abad 21 berfokus agar menghasilkan output atau menghasilkan peserta didik sebagai sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad 21 yang mana terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Nah, di sini untuk meningkatkan keterampilan abad 21 dibutuhkan yang pertama adalah kemampuan literasi yang tinggi pada peserta didik, di mana dalam proses pembelajaran ini diwujudkan melalui perwujudan profil pelajar Pancasila. Pelajar menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai identitas dan entitas bangsa Indonesia dalam proses pembelajarannya, baik di kelas, di lingkungan, maupun di tempat yang lainnya. Profil pelajar Pancasila terkandung beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, yang ketiga adalah gotong royong, kemudian yang keempat adalah mandiri, yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Nah, keenam dimensi ini nantinya akan diuraikan lebih lanjut, yaitu dalam setiap dimensi ini terdapat elemen-elemen atau sub-elemen dalam proses pembelajaran yang akan dikaitkan dengan proses pembelajaran. Kita akan lihat mengenai perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21 saat ini ada yaitu mengenai sila-sila yang
ada dalam Pancasila. Kita lihat bagaimana contohnya, kemudian bagaimana contoh penerapannya di kelas yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dalam proses atau sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, sila yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana dimensinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa, sila ketuhanan yang Maha Esa ini berkaitan atau berhubungan dengan nilai religiulitas atau religi ya. Nah, di sini yang pertama adalah peserta didik diarahkan oleh pendidik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan bermanfaat. Kemudian, membiasakan literasi keagamaan sebelum pembelajaran dimulai. Seperti pada sekolah SMA Laboratorium School Unsia, para siswa membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kemudian guru mengaitkan bacaan siswa tersebut ke dalam materi yang akan dibahas. Misalnya pada materi biologi, nah dikaitkan mengenai keterkaitan antara bacaan yang mereka baca dengan materi biologi tersebut. Kemudian yaitu berbuat baik kepada seluruh warga sekolah, yaitu kemudian menjaga kebersihan sekolah serta menaati peraturan sekolah yang berlaku, serta hal yang paling urgen dari sikap ketuhanan yang Maha Esa ini adalah menghormati guru, teman, dan warga sekolah lainnya. Kemudian sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di sini memiliki dimensi yaitu berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Yang pertama adalah contohnya menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan konteks pembicaraan dengan lawan komunikasi. Di sini kita menggunakan bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian mendengarkan dan menghargai pendapat. Kemudian menghargai perbedaan dari berbagai aspek, misalnya dari segi ras, agama, suku, etnik, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki rasa cinta dan adil terhadap sesama, baik sesama teman, guru, atau lain sebagainya. Oke, pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana Persatuan Indonesia ini termasuk ke dalam dimensi berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif, yaitu bekerja sama dengan siapapun, baik dalam keadaan apapun. Terjalin kerjasama yang baik dalam kelompok, diskusi, ataupun yang lainnya. Kemudian memiliki sikap simpati dan empati terhadap sesama manusia. Di sini kalau kaitannya dengan sekolah, berarti memiliki sikap simpati terhadap teman, misalnya ada yang sakit atau meninggal, atau yang lain sebagainya. Memiliki rasa sayang atau sikap peduli terhadap sesama warga dalam sekolah. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana ini termasuk ke dalam dimensi gotong royong bernalar kritis dan kreatif juga, yaitu contoh penerapannya dalam sekolah adalah siswa mampu mengemukakan ide kreatif secara konseptual dan praktikal, kemudian memiliki sikap terbuka, menghormati dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda, kemudian memiliki kemampuan untuk berkompromi dengan anggota lain dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Artinya ada kerjasama yang baik yang terjalin di dalam kelas atau di dalam sebuah kelompok. Nah, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, di mana di sini termasuk gotong royong, kebinekaan global, dan kreatif. Contohnya tidak membeda-bedakan orang lain, kemudian mampu berkarya dan menghargai karya orang lain, dan yang terakhir adalah mampu berlaku adil dalam mengambil keputusan yang baik bagi untuk kelompok, kelas, maupun yang lain sebagainya. Oke, hanya ini pembahasannya. Sekian, terima